Halo ke kawan semua, balik lagi bareng saya Bagus WS di channel YouTube Bagus WS. Dan kali ini kita akan banyak membahas tentang perjalanan bisnis seorang yang dulunya sangat-sangat keren dan akhirnya sebagai raksasa teknologi dikabarkan tahun ini akan mengalami hal yang buruk. Tapi apakah benar 2024 merupakan akhir dari perusahaan teknologi yang biasa kita kenal sebagai Intel kan? Nah, sebelum jauh ke sana kita akan bahas lika-liku dari Intel ini, mungkin dari sejak awal sampai saat ini. Jadi di tahun 1904 Sir John Ambrose Fleming, seorang ilmuwan dari Inggris, menciptakan sebuah komponen penting untuk komputer berupa tabung dioda. Temuan ini kemudian menjadi sebuah penemuan hal besar dan dikembangkan oleh Dr. Lee De Forest hingga terciptalah trioda pada tahun 1906 dan berlanjut pada temuan lain seperti tetroda dan petroda. Nah, era semikonduktor dimulai pada saat masa-masa kejayaannya pada tahun 1960-an. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah Fairchild. Fairchild tempat Robert Noyce dan Gordon Moore bekerja sebelum akhirnya mereka mendirikan Intel Corporation. Pada tahun 1969, Intel merilis produk perdananya berupa RAM static 1101 yang merupakan MOS pertama di dunia. Ini menandai awal perjalanan dari Intel di dunia semikonduktor. Salah satu momen penting dalam sejarah Intel adalah ketika mereka merancang chip untuk kalkulator Busicom 141-PF. Ide untuk merampingkan 12 chip menjadi hanya 4 chip menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi prosesor. Produk ini dikenal sebagai MCS4 dan Intel menjadi pionir dalam mengubah chip yang sebelumnya banyak menjadi sedikit. Dan ini menyadari sebagai potensi besar pada masa itu dan Intel sampai pada saat ini. Tapi kita tidak akan langsung membahas kawan-kawan ke saat ini dengan banyak kesuksesan yang dialami Intel sebagai perusahaan teknologi salah satu terbesar di dunia. Namun sebelum terlalu jauh, kita ingin coba membedah. Nah, ini yang agak beda dari channel YouTube Bagus WS. Dengan kali ini kita cobakan membedah bisnis model Canvas dengan metode bisnis model Canvas dari Intel. Kalau kita belajar bisnis model Canvas itu kan ada 9 segmen atau ada 9 kotak biasanya. Nah, pertama itu kan ada customer segmen atau apa sih segmen dari pelanggan dari bisnis kita. Nah, kalau bisnis model Canvas dan kita beda masukkan ke perusahaan Intel, sebenarnya mereka punya yang namanya OEMs atau Original Equipment Manufacturers. Perusahaan seperti Dell, HP, Lenovo yang menggunakan prosesor Intel dalam produk mereka. Dan kedua, mereka juga punya segmen customer seperti data center sebagai penyedia layanan seperti cloud seperti Amazon Web Service, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Dan lainnya adalah consumer market, pengguna individu yang membeli produk komputer dengan prosesor Intel. Dan banyak hal lain lagi, cuman ada 3 hal yang coba kita bahas. Nah, kalau masuk ke poin kedua dalam bisnis model Canvas, value proposition atau proposisi nilai dari Intel sendiri sebenarnya pertama kinerjanya tinggi, prosesor dengan performa tertinggi yang mendukung berbagai aplikasi dari komputasi sehari-hari hingga server yang memerlukan daya pemrosesan besar. Kedua, inovasi teknologi. Intel adalah salah satu perusahaan yang paling banyak juga melakukan inovasi. Investasi terus-menerus dalam R&D untuk mengembangkan teknologi prosesor terbaru. Yang ketiga, keandalan dan stabilitas. Produk yang handal
dan stabil untuk berbagai aplikasi. Tentu mereka juga menawarkan poin keempat dalam value proposition-nya adalah solusi lengkap. Apa yang disebut solusi lengkap? Penyediaan solusi lengkap dari prosesor hingga perangkat lunaknya. Nah, kita masuk coba ke channels atau saluran. Dari sisi saluran, bisnis model Canvas, Dell, distributor dan retail yang pertama. Saluran penjualan tradisional melalui distributor dan pengecer. Yang kedua adalah online sales. Online sales penjualan langsung melalui situs web Intel dan platform e-commerce. Ketiga, partnership with OEMs, tadi kolaborasi langsung dengan produsen perangkat asli untuk integrasi produk. Yang keempat, B2B. Mereka menggunakan B2B sales team penjualan langsung yang berfokus pada perusahaan besar dan data centers. Nah, kalau kita masuk ke keempat, customers relations atau hubungan ke pelanggan, mereka menggunakan customer support dalam layanan yang ekstensif untuk membantu dan integrasi ke pemecahan masalah. Dan kedua, co-development, kerjasama pengembangan produk dengan OEM dan perusahaan teknologi lainnya. Tadi ada beberapa perusahaan yang mereka ajak kerjasama. Ketiga, layanan service berlangganan untuk pembaruan perangkat lunak melalui para pendukung lainnya. Kalau kita lihat ya, untuk posisi kelima di bisnis model Canvas, yaitu revenue stream atau sumber pendapatannya. Pertama, mereka punya penjualan langsung prosesor untuk komputer, server, dan perangkat lainnya. Kedua, data center solutionnya, penjualan solusi data center dan layanan cloud. Dan ketiga, software and service, pendapatan dari perangkat lunak dan layanan terkait. Kalau kita masuk ke keenam dalam bisnis model Canvas tersebut, key resource atau sumber daya utamanya. Pertama, balik lagi sih ke teknologi dan inovasi, penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan dalam teknologi prosesor. Kedua, tentu SDM atau sumber daya manusia, tim insinyur dan ahli teknologi yang memiliki kemampuan untuk memberikan inovasi dan produk yang terbaik. Terus kalau masuk ke 7, key activity, apa kegiatan utama dari Intel sebenarnya? Ya, pertama balik lagi inovasi dan teknologi tadi, tapi pertama itu tentu R&D mereka. R&D mereka, penelitian perkembangan teknologi baru, mereka sangat adaptif dengan perkembangan zaman tentunya. Tim R&D-nya oke lah gitu. Terus produksi, pembuatan dan pengujian chip dan prosesornya mereka nggak main-main tentang ini. Terus pemasaran dan penjualan, mereka sudah punya support system, mereka punya B2B dan lain-lainnya. Nah, kalau kita masuk ke poin 8, key partnership atau kemitraan utama, ya lagi-lagi balik ke poin utama tadi, OEMs, di mana mereka memberikan pelayanan utama kepada perangkat atau produsen perangkat asli. Misalnya pelayanan cloud yang lain bekerja sama dengan AWS, Google, dan lain-lain. Dan lembaga riset mereka bergabung dengan universitas-universitas untuk mengembangkan riset mereka, misalnya kolaborasi dengan penelitian teknologi terbaru dengan kampus mana gitu. Ini juga salah satu poin yang memberikan keuntungan kepada Dell untuk bisa terus mengembangkan dari teknologinya. Nah, kalau misalnya masuk ke poin 9, yaitu hal yang juga yang paling penting, itu cost structure-nya atau struktur biayanya. R&D adalah investasi terbesar yang dilakukan oleh Dell untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Produksi, biaya pembuatan chip dan pemeliharaan fasilitas produksi. Terus misalnya gaji dan kompensasi, operasional dan infrastruktur, biaya operasional pemeliharaan infrastruktur, itu yang menjadi cost structure dari mereka. Namun itu adalah dari sisi bisnis model Canvas yang kita bahas. Dell mungkin tidak sedetail apa, cuman menjadi pemantik buat kawan-kawan untuk mempelajari sebenarnya perusahaan Dell ini secara 9 struktur dengan metode BMS atau bisnis model Canvas bisa memberikan pemahaman bahwa ya mereka punya keunggulan di bagian-bagian mana dan punya weakness di bagian mana gitu. Nah, itu bentuk bisnis ya, tapi kita akan lanjut. Namun pada pertengahan kawan-kawan di tahun 1970-an
muncul pasar yang baru dalam proses pengembangan pasar mikroprosesor. Misalnya munculnya Advanced Micro Device atau AMD mulai mengembangkan dan menjual desain mikroprosesor mereka sendiri. Pada awal 2000-an, AMD merilis prosesor Athlon yang mendukung fitur-fitur inovatif dan memperkenalkan prosesor 64 bit pertama di pasar pada tahun 2023. Ini menjadi ancaman bagi si Intel. Meskipun AMD sangat mengalami masa kelam antara tahun 2010 dan 2015, mereka mampu bangkit kembali dengan memperkenalkan arsitektur baru mikroprosesor Ryzen pada tahun 2016 yang menawarkan peningkatan performa signifikan. Sekarang kita berada di tahun 2024. Intel menghadapi tantangan besarnya dengan melakukan PHK sekitar 15.000 pekerja. Kasihan juga nih. Mengalami penurunan profit dalam 2 tahun terakhir, saham mereka terjun 26% pada Agustus 2024 dan net income mereka hanya sebesar 1,69 miliar dolar di tahun 2023. Ini merupakan kabar buruk bagi Intel, dan apakah benar-benar di 2024 ini akan menjadi akhir dari mereka? Pangsa pasar utama Intel adalah China dan Amerika dengan jenis usaha yang mendominasi pemasukan adalah data center dan AI serta client computing. Namun, semenjak tahun 2022, Intel sudah tidak memiliki lagi free cash flow dan hutang mereka meningkat hingga 49,7 miliar dolar. Meskipun kata Bang Ferry Rwandi, kadang-kadang hutang itu baik ya, tergantung digunakan untuk apa. Tapi bagi Intel kayaknya bukan hal baik nih. Jadi apakah 2024 menjadi akhir dari Intel? Balik lagi sih pertanyaannya. Meski tantangan yang mereka hadapi sangat besar, sejarah menunjukkan bahwa Intel memiliki ketangguhan untuk melewati masa-masa sulit. Meskipun ada kompetitor baru seperti AMD dan lainnya, tapi Intel masih bisa untuk bertahan. Namun, apakah R&D yang dibangga-banggakan oleh Intel mampu berinovasi dan beradaptasi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Lalu mungkin itu sedikit pemantik supaya kita bisa menganalisis bisnis yang sedang mengalami penurunan, contohnya Intel. Mungkin di episode-episode selanjutnya akan membahas perusahaan-perusahaan yang lain, dan kita coba memasukkan beberapa tools ekonomi misalnya seperti bisnis model Canvas atau yang lainnya gitu. Tentu kami ingin mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan atensi, entah itu apapun atau masukan, komentar mungkin silakan, dan nyalakan loncengnya kawan-kawan supaya bisa mendapatkan pemberitahuan terbaru ketika ada konten menarik lainnya dan bisa berbagi ke kawan-kawan yang lain. Tentu sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.